Sangat berbahagia hari ini kita akan menyelenggarakan diskusi virtual nomor 32 dengan tema evolusi panggung teater konvensional hingga teater digital. Narasumber yang akan mendiskusikan tema ini adalah Ibu Dr. Retno Dwi Marwati, SNM Hum dari ISBI Bandung. Dan kedua adalah Dr. Hirwan Kwardani M. Hum dari ISI Yogyakarta dan saya memandu acara ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Citra Sri Kandi Indonesia (CSI) bersama Kepala Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda (PDB PDPBS) Unpad Bandung, Profesor Ganjar Kurnia. Hatur nuhun Prof sudah memfasilitasi Zoom link dari nomor satu, diskusi virtual nomor satu, hingga diskusi virtual nomor 32. Nah, saya coba untuk membacakan CV singkat dari kedua narasumber. Dr. Retno Dwi Marwati, SNM Hum, lulus S3 dari Fakultas Ilmu Budaya Konsentrasi Seni Unpad Bandung pada tahun 2014. Pengajar di jurusan teater ISBI Bandung, Prodi Film STSI atau ISBI Bandung, dan di Pasca Sarjana ISBI Bandung. Penelitian dan penciptaan karya seni atau performance pada beberapa karya seperti Ludira Kasmaran, Orang Kasar dalam 3 Malam 5 Lakon Studi Klub Teater Bandung, Nyai Ontosoro, Aktor Titik Segaris Putih, dan karya lain sejak 1984. Kemudian ada sejarah tari topeng Cirebon dalam kemasan multimedia. Ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Retno. Reinventing seni pertunjukan rakyat Priangan Jawa Barat dan etnopedagogik lakon wayang dalam produksi pertunjukan teater koma. Sedangkan beliau juga sebagai pembicara di beberapa seminar, di antaranya pemanfaatan lakon dan revitalisasi Kabarulem, mohon maaf kalau saya salah mengucapkannya, di desa Sagara, Reposition of the Art of Culture Heritage After Pandemic Era, melacak jejak kebangkitan topeng Losari, Symbolic Representation of Trihita Karang in Batur Geopark Museum, dalam Icon Arcade, Cosmos Wedding Between Kebo Wulan and Puah Apsarila Jabung on Kawincai Ritual. Kemudian ada juga kegiatan beliau dalam pemberdayaan masyarakat, Festival Bedah Bugel 2 Desa Karyasari Cibalong, Pencak Silat di Desa Panyosokan, Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, pengembangan destinasi wisata berbasis pedesaan, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Revitalisasi sandiwara dan serimpi di Desa Tegal Aren, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, dan peningkatan inovasi dan kreativitas Sanggar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Bandung, dan juga sebagai narasumber Pusat Kurikulum dan Perbukuan atau Puskurbuk, SKKNI bidang teater, seni pertunjukan, pantomime di Kemendikbud, dan terlibat dalam pembuatan PPKD Kabupaten Garut dan Kota Bandung, dan juga sebagai juri teater di beberapa event nasional. Sangat panjang sebetulnya ini biodata Bu Retno, tapi saya singkat-singkat ya, Nyun Sewu Bu Retno. Kemudian saya bacakan juga biodata dari Dr. Hiwan Kwardani M. Hum. Beliau menempuh S1 di ISI Yogyakarta, S2 dan S3 di Sekolah Pasca Sarjana UGM, dan sekarang menjadi pengajar jurusan teater ISI Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu adalah dramaturgi media baru, penulisan kreatif, teater boneka, kajian budaya, kajian teks budaya, dan filsafat seni. Penelitian yang saya ambil dari beberapa CV beliau, teknologisasi seni pertunjukan dalam konteks dramaturgi tradisi dan modern bagi ketahanan nasional, kemudian implementation of the construction method ideas in the contemporary theater of pilihan Pembayun. Kemudian penciptaan naskah Laksamana Cheng Ho, Mas Kemambang di Rakit Majapahit, interpretasi teks dan konteks sastra lisan sebagai strategi peningkatan kreativitas seni pertunjukan,
teater pertunjukan ketoprak di wilayah eks-Karesidenan Kedu, Magelang, dan Temanggung. Tinjauan lakon Sabainan Alui, fenomena fenomena androginik pada masyarakat Matrilini di Minangkabau. Kemudian yang terakhir ini penelitian beliau adalah eksplorasi teknologi mise-en-scène, pertunjukan interkultur, drama Antigone Xiang Anui, dan penemuan desain proyeksi intermedialnya. Sedangkan ini adalah beberapa kegiatan pengabdian pada masyarakat. Beliau ini aktif di ATL atau Asosiasi Tradisi Lisan Nusantara. Pertunjukan Wayang Potehi Gagrak Baru dalam rangka Festival Dalang Muda di Kota Tua Jakarta. Dan pertunjukan Wayang Potehi Mementasan Teater Boneka Cinda atau Golek Cina, Cina Sunda, anggota LTP, Lembaga Teater Perempuan, Ketua Lembaga Seni Senjoyo Budoyo, penulis naskah dan sutradara pada World Puppet Carnival Asian Puppet Festival atau APV, APF, APB Asia Pacific Bond 2017 dan International Virtual Traditional Performing Art Malaysia Indonesia. Demikianlah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, CV yang sangat luar biasa dari kedua narasumber dalam diskusi virtual hari ini. Untuk pertama kali, Ibu Dr. Retno akan menyampaikan PowerPoint-nya dengan berjudul Mitos Aki Hideng dalam Pertunjukan Teater Tari Puser Sancang Pangirutan, Pemertahanan Bahasa Sunda dan Pelestarian Lingkungan. Saya kira ini dulu dari saya sebagai pengantar dan monggo silakan Bu Retno untuk memulai presentasi hari ini. Saya buka dengan pantun dari Sumedang hujan rintik ke Bubat. Cakep. Teduh randu menyapa Oh, dari sisi jalan tua. cakep. Cakep. Selamat siang Bapak Ibu CSI yang hebat. Hapus Selamat rindu siang. jumpa virtual di DV 32. Aduh, gitu ya. Cakep. Cakep. Oke. Satu lagi. Bumbu terasi penggugah rasa. Cakep. Diiris miring pakai cutter serbaguna. Cakep. Bapak Ibu CSI luar biasa, izin sharing Amin. teater semoga berguna. Padahal tadi Amin. Mas Cakep. Dibio udah jauh lebih cakep gitu ya Mas Dibio ya, Ya. pembuatan digitalnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebetulnya ini kalau tadi dengar dari obrolan Mas Dibio, saya malah waduh, saya bilang gitu ya, karena dari konvensional ke digital itu, jadi kalau ini saya melakukan baru sampai kajian tekstual intermedialitasnya gitu ya, baru baru sampai, is, ya masih ya muncul ya, baik. Masih, Nah, masih muncul, masih muncul. ya, siap. Di sini saya melihat bahwa kajian tekstual dari mulai tradisi lisan sampai nanti kita berusaha untuk masuk ke era digital itu jadi menggunakan YouTube gitu ya, portal YouTube gitu. Nah, di sini dari tradisi lisan ini kita penelitian di Garut Selatan waktu itu di sana setiap masyarakat punya cerita tentang satu desa punya cerita tentang Aki Hideng. Nah, siapa Aki Hideng itu? Aki Hideng kalau dalam bahasa Sunda itu nungagegeh gitu ya. Jadi yang mendiami satu tempat di Karangparanje waktu itu gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kan kalau apa di mitos-mitos ketika seseorang mendiami satu tempat gitu ya, ngegegeh gitu ya. Jadi kita tidak bisa lakukan itu hanya dari cerita masyarakat karena cerita masyarakat itu hanya melihat bahwa sosok tinggi besar dan hitam. Jadi dikenal dengan Aki Hideng. Aki itu kakek-kakek, kemudian Hideng itu tua gitu ya. Tapi walaupun bentuknya itu mungkin tidak kakek-kakek karena katanya besar banget dan warnanya hitam katanya. Jadi aki hideng. Kemudian dari cerita-cerita masyarakat itu kita coba untuk eh,
apa ya, merethinking. Jadi kita membuat sesuatu yang baru dari pikiran-pikiran masyarakat tentang Aki Hideng itu. Nah, kita melihat bahwa Aki Hideng ini kemudian menjadi orang yang menjaga daerah tersebut gitu loh. Berarti menjaga itu untuk keamanan dan sebagainya lah. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak baik, itu kemudian Aki Hideng itu akan muncul. Kemudian dibuat juga redefinisi bahwa penjaga wilayahnya karena itu di pantai, di antara muara dan pantai dan laut gitu. Jadi Aki Hideng itu betul-betul menjaga daerah itu. Tapi kemudian dari cerita berikutnya kita melihat bahwa tidak hanya Aki Hideng gitu ya. Jadi ada juga Eyang Gober katanya. Eyang Gober itu di sini Eyang Gober adalah eyang apa perempuan, bajunya katanya besar gitu, gombrong-gombrong gitu ya. Jadi Eyang Gober gitu ya. Bentuknya jadi dari bajunya dia dikenal jadi Eyang Gober. Kemudian kita reinterpretasi bahwa Eyang Gober dan Aki Hideng ini adalah sosok yang menjaga keseimbangan alam di daerah pantai selatan di Garut itu. Kemudian ketika itu di tahun 2021 daerah itu terkena bencana banjir bandang. Nah, ketika banjir bandang itu terlihat bahwa regulasi pemerintah saat itu membolehkan gunung-gunung untuk pohon-pohon besar di gunung itu untuk ditebang karena katanya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membuat kebun gitu ya. Jadi dia membuat semua hal yang di di lereng, di gunung semua jadi kebun-kebun. Ada kebun wortel, kebun engkol gitu ya. Pokoknya semua kebun sehingga pohon ketika hujan datang, ketika angin datang, semua tidak bisa tertahan. Akhirnya selama beberapa periode daerah Garut Selatan itu menjadi daerah banjir gitu ya. Jadi ini betul-betul bencana alam yang datang terus-menerus dari 2016 sampai 2021 waktu itu. Nah, dari sanalah kemudian kita membuat sebuah cerita untuk mengedukasi tentang lingkungan. Jadi dari tadi yang tradisi lisan, kemudian kita coba untuk membuat sastra, dan bentuknya adalah pertama dengan draft bahasa Indonesia. Jadi ceritanya dibuat bahasa Indonesia karena di Bandung pun pemertahanan bahasa Sunda itu sudah mulai apa ya menipis gitu ya, menurun sehingga naskah itu kemudian dibuat jadi naskah eh, bahasa Sunda. Judul pertamanya adalah Ardi Basanta. Ardi Basanta adalah cerita tentang sosok pemimpin yang harus mempunyai simbol kepemimpinan, yaitu Ardi itu gunung, kemudian Basanta itu bulan. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus melindungi, harus mengayomi seperti gunung, katanya gitu. Hmm. Sedangkan yang Basanta itu adalah bulan, bahwa pemimpin itu harus menerangi seperti bulan gitu ya. Nah, kemudian dari hasil penelitian di lapangan, ternyata orang-orang Garut Selatan itu berharap bahwa suatu saat nanti Garut, terutama di Garut bagian selatan itu ingin menjadi sebuah kota yang banyak dikunjungi gitu deh. Jadi kemudian karena ini cita-cita dan cita-cita ini sudah ada dalam apa ya eh, keinginan leluhur gitu ya. Maka cerita itu judulnya dirubah menjadi Puseur Sancang Pangirutan. Nah, di sini betul-betul kita mencoba melakukan dengan bahasa Sunda karena ternyata pemain-pemain teater yang ada di Bandung, biarpun orang Sunda, tetap saja ketika harus memainkan naskah Sunda, dia agak kesulitan gitu. Jadi Hmm. eh, ini betul-betul treatment bagaimana cara kita mengembalikan bahasa Sunda kepada eh, kehidupan keseharian yang sekarang sudah mulai hilang gitu.
Nah, dari Puseur Sancang Pangirutan ini sebetulnya ada ritual yang biasa dilakukan untuk eh, pertama kali melakukan sesuatu ya. Itu adalah dengan Rajah Pambuka dan penutupannya dengan Rajah Pamuna. Ini kemudian kita ambil untuk membuat sebuah bentuk mengawali pertunjukan itu dengan Rajah Pamunah. Naskahnya apa teksnya pun kita buat, kemudian dari situlah kita bergerak pada media yang lain yaitu menjadi performing art. Nah, dari performing art ini ternyata kalau teater kan memang elemennya komplit ya. Jadi kalau medianya itu beragam memang kita lakukan dalam proses garapan ini gitu. Nah, dalam proses garapan ini kita kemudian memilih bentuknya adalah teater tari. Teater tari Puseur Sancang Pangirutan. Di sini elemen musik itu juga dilakukan dengan musik kacapi untuk mengiringi untuk melakukan rajah tadi, pambuka dan panutup. Kemudian kita juga memakai gamelan. Jadi semua gamelan salendro, pelog salendro itu komplit dipakai dalam pertunjukan ini. Kemudian kita juga melakukan dengan synthesizer untuk mencari efek, kemudian juga ilustrasi dan beberapa lagu diciptakan dalam pertunjukan ini. Kemudian untuk tarinya kita melakukan beberapa tarian karena di adegannya itu ada adegan untuk kahyangan, kemudian ada adegan di dunia gitu ya. Jadi ada eh, perubahan-perubahan tarian yang biasa dilakukan untuk di kahyangan itu kan dianggap bahwa apa ya dewi apa ya paling utama di Bandung itu di Sunda itu biasanya perempuan gitu ya Sunan Ambu. Tapi kemudian kita tidak menampilkan Sunan Ambunya, tapi kita mengambil Sadurwati sebagai luhur atau penguasa di alam gaibnya di Garut Selatan gitu ya. Hmm. Nah, kemudian ada tarian rakyat nanti dan kemudian ada yang untuk banjir gitu ya. Nah, untuk teaternya sebetulnya teater justru jauh lebih komplit kan, ada cerita. Hmm. Ceritanya adalah dimulai dari bagaimana sebuah daerah yang sangat apa ya, eh, sangat asri, harmoni gitu ya. Kemudian dari situ ada apa kepala desa yang kemudian meninggal. Nah, ketika kepala desanya meninggal, dia kan melakukan pemilihan dan akhirnya masih putranya yang terpilih. Tapi kemudian para leluhur, para lelembut itu tidak yakin bahwa si kepala desa atau penguasa yang terpilih itu akan sama dengan bapaknya gitu. Karena sudah dilihat bahwa si penguasa ini apa ya? Jadi eh, sangat namanya itu yaksadana gitu ya. Jadi yaksadana itu sangat suka pada dana, mungkin uang gitu ya. Tapi Ya. artinya yaksadana itu jadi betul-betul dia ingin lebih apa ya, lebih kemaruk atau apa gitulah seperti itu. Jadi nama-nama juga ini kita buat sedemikian rupa supaya menunjukkan pada tokoh-tokoh yang memiliki arti sesuai dengan karakternya gitu ya. Nah, dari tokoh yang terpilih, akhirnya memang betul. Kalau yang zaman bapaknya, bahwa lingkungan alam itu harus dijaga dengan baik. Bahwa sumber mata air, kemudian hutan larangan, semua itu harus dijaga. Hutan yang boleh dipakai oleh masyarakat adalah hutan babakan gitu ya. Jadi leuweung yang babakan yang boleh dijadikan kebun atau apapun. Tapi kemudian hutan-hutan besar, kemudian mata air itu betul-betul tidak boleh dirubah. Nah, di sini di tokoh Yaksadana ini karena dia berkuasa, dia dengan niat bahwa saya ingin memajukan ekonomi rakyat, saya ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka rakyat harus
membabat hutan-hutan itu untuk dijadikan kebun gitu. Dan itu terjadi walaupun nanti ada tantangan dari kelompoknya Eyang Gober dengan pencak silat gitu ya, bahwa mereka itu nggak mau nurut sama pemerintah yang baru untuk membuka lahan baru gitu ya. Nah, kemudian dari sana ketika mereka yang berkuasa itu akhirnya membabat hutan larangan sampai mata air pun jadi hilang dan ketika datang eh, hujan besar dan sebagainya itu akhirnya mereka terkena banjir. Jadi mungkin itu yang jadi moral dari cerita ini sebetulnya kalau dalam Sunda moral manusia itu ada yang bagaimana dia harus berhubungan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, kemudian juga dengan alam. Nah, ini yang akan diajarkan dalam pertunjukan ini. Berikutnya adalah poin yang lain adalah pencak silat. Jadi pencak silat pun ini kalau dimasukkan dalam media lain, misalkan olahraga tradisional, ini juga kita lakukan pencarian bentuk pencak silat dari jurus, kemudian padungdung dan eh, pelatihan yang memang dilakukan oleh Eyang Gober. Kemudian di sini juga dalam teater tentu saja ada penyutradaraan, kemudian juga ada secara artistik ya, struktur dramatik, kemudian secara dramaturgi juga kita siapkan bahwa pangsa pasarnya ketika target adalah milenial, jadi bagaimana kita mendekatkan pertunjukan ini secara menarik untuk teman-teman milenial gitu. Nah, secara artistik kita lakukan bahwa make up, kostum, sound, lighting, kemudian kita lakukan juga video mapping. Dari ini kemudian ada set dekorasinya tentang set simultan, dry es dan tile gitu ya. Ada memang kita buat dengan tile. Nah, kemudian ini dipertunjukkan hasil dokumentasinya kita masukkan ke YouTube gitu ya. Jadi sebetulnya perjalanannya ini tetap konvensional, tapi mungkin ketika era sekarang kita sudah punya cara media sosial yang memudahkan. Kalau zaman dulu ketika teater itu yang konvensional, kalau dia berjalan sifatnya adalah dinamis. Ketika pertunjukan selesai, selesai semuanya gitu ya. Kalau sekarang dengan adanya media baru ini jadi dokumentasi dari pertunjukan ini bisa disimpan dan akhirnya juga kita bisa upload, bisa disosialisasikan tidak pada waktu saat pertunjukan. Nah, dari sini saya kira bahwa Retno, ini tinggal tinggal 2 menit lagi. siap, siap, sudah selesai sebetulnya. Cuma Ya, satu ini kok, satu ya, ya, ya mangga, mangga. PPT. Ya, dari sini kita melihat bahwa bentuk-bentuk yang konvensional, kalau sebetulnya kata Mas Dibio tadi, saya membuat video mappingnya itu dibuat sedemikian rupa untuk eh, memakai kamera 360 derajat, Mas. Tapi Iya. di aplikasinya tidak sukses, Mas gitu. Jadi kita lakukan mungkin nanti bisa dilihat di link YouTube-nya Pak Kisma, bisa di ini link YouTube-nya. Jadi kita kalau sekarang masih bisa tersimpan di YouTube dan akhirnya bisa disaksikan di saat-saat lain gitu ya, di ruang waktu yang berbeda. Saya Ya. kira Bu Yudi itu saja, mungkin nanti link YouTube-nya bisa diperlihatkan dan nanti kita bisa lihat bahwa elemen-elemen ini untuk intermedialitas itu kita coba pakai dan semuanya kalau teater saya kira memang seni yang cukup komplit gitu ya Mas Ya. Bio ya. Jadi kita cukup serakah jadi semua masih punya teater gitulah ya Mas ya. Jadi ya kita manfaatkan ini untuk
bentuk pertunjukan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dengan waktu yang juga cukup panjang. Saya kira itu saja Bu Yudi. Terima Ya, kasih untuk ya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Matur Nuwun Bu Retno. Siap. Jadi apa namanya memang benar seperti yang dikatakan oleh Bu Retno tadi bahwa memang teater menurut Blicker mengatakan bahwa teater itu adalah sebuah situs Serakah. yang paling lengkap ya untuk membuat bentuk begitu ya. Jadi Mhm. ada tarinya, ada nyanyinya, ada settingnya, ada dialognya dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut saja kepada Bu Hirwan Kwardani. Monggo Bu Hirwan. Ya, terima kasih Prof. Yudi atas waktunya. Saya akan menampilkan PPT yang apa lebih ringkas gitu, biar nanti mungkin diskusinya yang lebih Kecil kayaknya. seru. Iya. Ya, saya mengambil judul dari naskah bersumber cerita tradisi menuju pentas teater modern dengan kemungkinan penggunaan teknologisasi. Naskahnya Pilihan Pembayun dan naskah Laksamana Cengho, Mas Kemambang Dirakit Majapahit. Jadi dari sisi penulis naskah dan saya menyutradari juga untuk Cengho, sementara nanti Prof Yudi bisa memberikan apa penggenapan atau penyempurnaan karena beliau yang menjadi sutradara untuk naskah Pilihan Pembayun. Jadi saya meminjam Pavis, di mana di dalam mata kuliah dramaturgi saya dan Prof Yudi memperkenalkan juga ke mahasiswa bagaimana dari budaya sumber menuju budaya target. Saya menggunakan ini T0, identifikasi ide, kemudian T1, konkretisasi tekstual, T2, kemudian konkretisasi dramaturgis, T3 itu konkretisasi panggung, dan T4 atau budaya targetnya konkretisasi resepsi. eh, saya ingin mengutarakan, memperjelas tentang tahapan nol ini, identifikasi ide, gagasan budaya sumber. Yang saya lakukan atau yang seharusnya dilakukan para penulis naskah, terutama yang di lingkungan akademik begitu adalah melacak budaya sumber yang akan dijadikan inspirasi penciptaan. Ini sangat penting karena membuat naskah itu sesungguhnya tidak, kalau istilah Jawanya, mak bedunduk atau muncul dengan sendirinya. Walaupun ide itu ada, tetapi kita punya sumber idenya apa gitu. Sehingga kita akan melacak budaya sumber itu dengan lebih seksama, lebih cermat, lebih teliti untuk mengais, eh, mencermati, mencongkel-congkel apa sih yang ada di dalam budaya sumber itu. Setelah itu kemudian menganalisis bentuk khas budaya sumber dari sisi idiom, bentuk atau pesan yang dikandungnya. Ini penting sekali karena budaya sumber ini sesungguhnya mempunyai sisi-sisi yang sangat menarik, yang ini sumber inspirasi yang tiada habisnya, yang sangat kaya sesungguhnya, yang ini akan menjadi pemantik kreativitas kita sebagai penulis naskah dan nantinya bagi sutradaranya untuk memakai sisi-sisi ini, idiom, bentuk, pesan itu menjadi satu kreativitas pertunjukan yang utuh. Kemudian mendekatkan kekhasan budaya sumber dengan budaya target. Ciri khas budaya sumber yang arkaik, yang unik, yang khas itu apa? Itu harus kita pegang. Nah, budaya target kita itu eh, apa, di mana dan bagaimana kondisinya itu kalau sebisa mungkin nanti akan ada kedekatan sehingga ada penerimaan eh, apa pertunjukan itu nanti ketika kita berikan atau kita ini kan kita eh, pentaskan di budaya target, atau menjadi bentuk budaya targetnya seperti ini. Kemudian kontekstualisasi budaya sumber dan bobot pesan bagi penonton, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi budaya target itu sudah jadi, kemudian kita lempar ke penonton agar penonton itu
menerima atau paling tidak memahami apa yang kita sodorkan dan menjadikan kontemplasi atau menjadikan pencerahan bagi penonton. Itu maksud kita gitu, dari budaya sumber dengan kekhasannya, kemudian menjadi budaya target yang kemudian akan kita berikan kepada penonton. Nah, di dalam proses naskah pilihan pembayun, itu yang saya lakukan adalah menggali legenda secara lisan dan melalui babat mangir. Di Yogyakarta, cerita pembayun itu sudah dibuat ketoprak, dibuat drama, dibuat macam-macam. Tetapi saat itu saya masih penasaran ketika Prof. Yudi sebagai ketua tim peneliti kebetulan apa, memberikan sampur pada saya untuk membuat pilihan pembayun yang sebelumnya bukan saya. Kemudian saya harus menggali cerita tradisi lisannya di daerah Mangir Bantul itu seperti apa, kemudian membaca babat Mangirnya seperti apa, dan kemudian muncul ide, saya tidak ingin membuat akhir cerita seperti yang ada di dalam legenda, di mana kepalanya Mangir yang menantunya Panembahan Senopati itu apa dibenturkan di atas suatu gilang atau batu hitam, tempat duduknya Panembahan Senopati dan kemudian pecah dan meninggal. Tapi saya tidak ingin akhir seperti itu karena itu pun masih menjadi tanda tanya juga apakah benar demikian kisah itu. Saya menginginkan bahwa eh, apa Mangir atau apa si Ki Ageng Mangir itu tidak mati bagaimanapun dia menantu dan ayah dari cucu yang sedang dikandung oleh Putri Pembayun. Karena itu di situ endingnya eh, saya buat bahwa Mangir itu tetap mempertahankan eh, tanah perdikan Mangir, tetapi dia terusir dari bumi Mangir. Karena cerita ini sebenarnya berlanjut di naskah yang sedang saya buat, eh, ditugasi Prof. Yudi juga dan belum selesai. Itu adalah cucu dari eh, Mangir yang menjadi telik sandi juga atau mata-mata yang membunuh Yan Peter Sunkun. Jadi cucu Pembayun itu. Itu skupnya lebih menasional. Nah, pada Laksamana Chengho itu sama. Saya menggali cerita-cerita legenda yang ada di tepian Sungai Berantas. Sebenarnya Chengho itu bagi masyarakat eh, apa seputar Sungai Berantas itu sosok seperti apa? Karena ada yang mengatakan Chengho itu Dampo Awang atau eh, Mbah Mbah Dampo, Mbah Dampo yang bertubuh besar, bertangan besar. Eh, Mungkin bayangan saya bentuknya Cengho itu tinggi besar, gagah gitu sehingga orang-orang Jawa mengatakan itu eh, Mbah Ledakar, apa Juragan Ledakar Dampo Awang. Nah, itu saya kumpulkan untuk membuat cerita Cengho ini. Misalnya, kenapa judulnya Mas Kemambang? Mas Kemambang itu emas yang mengapung seperti bukit gitu. Itu konon ceritanya Cengho itu melamar Putri Mojopahit menggunakan butiran-butiran emas berkarung-karung yang bocor dan kemudian membentuk sebuah bukit kecil di tengah Sungai Berantas. Nah, sekarang ini legendanya bahwa Sungai Berantas itu mengandung biji besi, pasir hitam, yang ketika oleh pengusaha dari Jepang ingin menambang itu, tapi penduduk tidak mengizinkan karena itu akan merusak Sungai Berantas. Jadi mereka peduli dengan lingkungannya, biarkan saja harta itu tetap terpendam di situ. Jadi Mas Kemambang itu artinya tidak hanya emas yang kekuningan, tetapi itu emas hitam yang sama berkilonya dan sama mahalnya. Next. Nah, ini saya terus menggali, mengumpulkan itu. Di dalam T1 atau tahap 1 observasi bentuk artistik,
Di sini konkretisasi tekstual itu merupakan langkah observasi bentuk artistik budaya sumber. Jadi bagaimana saya kemudian sebagai penulis naskah harus menimbang-nimbang, harus mencermati gagasan itu. Jadi dari budaya sumber itu, gagasan itu akan saya buat apa ya? Begitu banyak misalnya pembayun itu, begitu banyak versi, begitu banyak misalnya terkait juga dengan bantul itu dari kata ngemban dan mentul itu ketika Mangir mengantarkan istrinya yang dulu dikira hanya seorang ledek atau seorang penari tayub, ternyata dia putri dari Panembahan Senopati. Jadi memang telik sandi atau mata-mata yang menyusup. Ada kalimat saya, mata-mata itu sudah menyusup sampai keranjangmu, Kakang. Itu yang diucapkan tangan kanannya Mangir, seorang seorang kepercayaannya. Dia kaget, sampai keranjangku apa maksudmu? Jadi mata-mata itu ya sudah dia nikahi gitu, sudah menjadi istrinya. Begitu menjadi istrinya mengandung, dia baru mengatakan bahwa aku adalah anak dari Panembahan Senopati. Dan sesuai janjinya dulu ketika mau menikahi si ledek itu, yang waktu itu bernama Madusari, ingin meminta satu permintaan untuk kalau kelak dia hamil, dia harus mau mengantar pulang ke rumah orang tuanya. Ternyata orang tuanya adalah musuh bebuyutan dari Ki Ageng Mangir, seperti itu. Jadi bagaimana saya harus membuat itu? Jadi ada tokoh Inten Pawestri yang saya hadirkan untuk menjadi penyampai misalnya bahwa Madusari itu sesungguhnya si Roro Pembayun atau pilihan Pembayun. Dia putri dari eh, Panembahan Senopati. Jadi gagasan itu terus berkelindan di dalam pikiran-pikiran saya. Kemudian persiapan pemindahan bentuk dengan membaca nilai-nilai budaya sumber. Sesungguhnya apa sih yang terkandung di dalam budaya sumber? Oh, ternyata Bantul itu sebuah wilayah yang sangat subur sehingga secara ekonomi dia itu menjadi pemasok pemasok hasil bumi ke wilayah pantai utara, ke kerajaannya Pangeran Benowo. Kemudian juga ke kerajaannya di Madiun, eh, kerajaannya Retno Dumilah. Ketika Madiun dan apa Pangeran Benowo akan menyerang, misalnya si siapa Panembahan Senopati akan menyerang eh, Bantul, itu dia nggak khawatir karena kalau dia diserang, Pangeran Benowo pasti akan membantu karena Bantul itu merupakan wilayah subur yang selalu mengekspor dalam tanda kutip ekspor lokal hasil buminya ke pantai utara yang gersang itu. Seperti itu. Dan Pangeran Benowo kan anak kandung dari almarhum Sultan Hadiwijoyo, sementara Panembahan Senopati kan anak angkat. Jadi hal-hal yang apa rumit itu kemudian harus saya jadikan menjadi strategi dalam dalam dialog-dialog itu. Bagaimana strategi perangnya, kenapa dia bertahan kuat sampai sampai kemudian Panembahan Senopati mengeluarkan titah untuk anak perempuannya yang dia sayangi harus menjadi telik sandi atau mata-mata yang akan menyusup ke eh, anu padepokan atau perdikan tanah perdikan Mangir. Mohon Jadi maaf, Mbak. menggunakan anak Ini perempuannya. diulang Kemudian lagi ya, Mbak. lanjutnya next 5 menit. pemilihan teknik dan materi. Jadi saya memang tidak memakai alur konvensional seperti ketoprak atau yang lainnya, tetapi eh, ada adegan-adegan yang di awal merupakan foreshadowing misalnya tanda-tandanya sudah dimunculkan misalnya. Eh, Tanda-tanda itu sudah dimunculkan, kemudian bagaimana materinya? Oh, ada untuk memberi memberi stressing rasa lokal, rasa Jawa. Saya menciptakan tembang-tembang, misalnya kelahiran
dari apa saudara tiri saudara tiri Ki Ageng Mangir misalnya. Itu bagaimana ayahnya itu menghamili seorang perawan desa. Kemudian jadilah bayi itu lahir cacat. Kalau di dalam legenda kan melahirkan seekor ular yang namanya Baru Glinding. Tapi di sini saya membuka ruang untuk sutradara menginterpretasi itu dan Prof Yudi menginterpretasi Baru Glinding itu bentuknya orang tapi cacat. Sehingga bisa dimainkan di atas panggung dengan indahnya. Jadi pada naskah pilihan Pembayun itu nilai-nilai budaya sumber diwujudkan dengan berbagai bentuk. Ini tadi seperti tembang, kemudian syair-syair yang dusun gitu, syair yang kampung gitu, yang dusun itu dinyanyikan secara atau dibawakan secara akapela oleh oleh para pemain. Kemudian ada juga yang menyeling dengan gaya-gaya bebop syair-syair tersebut. Ada juga irama dangdutnya. Jadi ada ruang yang penulis naskah berikan untuk menjadi ruang interpretasi bagi sutradara. Next. Kemudian tahap dua itu sudut pandang seniman pencipta atau konkretisasi dramaturgis, 3 menit penyesuaian lagi ya, identifikasi Bu, budaya, Bu Dani, 3 menit lagi kemudian ya. sumber berdasarkan Nggak denger observasi ya. seniman pencipta, itu Nggak apa ya denger. Bu Dani, penyesuaian 3 menit lagi identifikasi ya, Bu budaya Dani. sumber, Bu Dani, tiga ya. menit lagi ya. 3 menit lagi. Oke, oke, Prof. Jadi kemudian mempertimbangkan beragam konteks sosial politik seperti yang tadi saya katakan, ada politik-politik yang disembunyikan di situ, bagaimana pertarungan taktik politik itu secara ekonomi dan secara sosial. Kemudian, nah ini cita rasa penonton ketika dipentaskan di Jogja. Ketika dipentaskan di Jogja, warna Jogja itu sangat kental. Ada tarian yang agak ada agak klasik begitu. Kemudian apa? Ketika dipentaskan di Singapura oleh Prof Yudi, itu ada perubahan. Mereka memang menikmati budaya Jawa, tetapi secara lebih lebih ringan dan lebih kekinian begitu. Jadi konteks sosial politik itu eh, ter ini kan apa terangkum di situ. Next. Jadi persiapan transformasi bentuk. Nah ini tentang pemanggungan sesungguhnya ini adalah eh, kerja sutradara yang menginterpretasikan naskah bagaimana eh, tradisi dan modern itu dimodifikasi. Jadi ada musik-musik, ada hip hop, kemudian memilih spektakel atau mise en scène atau kalau Prof dibilang mise en scène bahasa Perancis, saya tidak begitu lanyah gitu. Dari beragam budaya sumber, kemudian menemukan elemen-elemen panggung lintas budaya. Nah, dalam naskah ini ruang-ruang untuk membuat mise en scène ini atau spektakel ini saya berikan sebagai penulis naskah ruang-ruang itu yang kemudian ditangkap oleh sutradara, diinterpretasikan dan diwujudkan. Contohnya dalam Pembayun tadi. Next. Ini yang Laksamana Cheng Ho memakai apa? Saya sudah memakai kamera di belakang. Itu misalnya adegan adegan kapal eh, dari Cina menuju menuju Jawa itu eh, mirip seperti itu. Jadi ini masih latihan, jadi masih kelihatan. Kalau pentasnya sih bawahnya ini sudah ditutup oleh oleh tirai hitam semua. Next. Kemudian terakhir ini T4-nya resepsi penonton. Jadi konkretisasi tanggapan penonton setelah kita berikan budaya target itu, kemudian kita suguhkan pada penonton bagaimana tanggapan mereka itu yang juga penting. Jadi mendekatkan elemen panggung pada cita rasa penonton. Jadi kalau penonton misalnya apa sangat Jawa di Jogja begitu, unsur-unsur Jawa itu akan mudah diserap. Tetapi bagaimana kalau penontonnya di Jakarta?
atau kemudian di Singapura, apakah bisa diserap? Ternyata eh, memang dibutuhkan apa kecerdasan sutradara untuk membawa seni tradisi yang berbau tradisi Jawa ini, misalnya ke Singapura, penontonnya mahasiswa yang kebanyakan Cina atau orang-orang non Cina itu ternyata bisa menikmatinya gitu. Berarti ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh mereka. Kemudian mempertemukan kreativitas artistik dengan estetika resepsi. Jadi dengan mencermati siapa penonton yang dihadirkan, kemudian apa ininya penonton, apa lingkungannya itu eh, insya Allah mudah-mudahan pertunjukan itu akan sukses karena terjadi interaksi antara pertunjukan dengan penikmatnya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Prof. Yudi dan para pemerhati semuanya. Ini wayang Chengho saya, karya wayang Chengho saya. Jadi saya membuat sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Dani. Apakah bisa di off-kan ininya, Ya, screen-nya? sebentar ya. Ya, ya. Terima kasih Bu Dani dan Bu Retno yang telah menyampaikan presentasinya yang sangat luar biasa bagi saya dan juga bagi para hadirin yang menyaksikan atau ikut serta dalam diskusi virtual ini. Mungkin saya bisa memberikan sedikit apa ya namanya bukan kesimpulan ya, yang nanti kira-kira bisa kita lanjutkan kembali bahwa ternyata dari kedua narasumber ini memang memiliki satu gagasan yang hampir sama, yaitu bagaimana kekuatan tradisi lisan itu bisa dikontekstualisasikan dengan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia saat ini ataupun juga persoalan-persoalan yang terjadi secara global. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Bu Retno tentang bagaimana kita belajar tradisi lisan untuk belajar kembali bahasa Sunda. Itu menarik bagi saya. Iya ya, kita juga di Jawa juga begitu. Saya ini orang Jawa, tapi kalau disuruh membaca naskah bahasa Jawa nggak berani saya. Jadi ada semacam ketakutan sosiologis bahwa eh, kita orang Jawa, tetapi kita tidak punya identitas Jawa itu atau tidak lagi pernah menyentuh atau bersentuhan dengan identitas kita masing-masing. Apakah memang perlu identitas itu kita kuatkan atau justru saat ini kita tidak membutuhkan identitas itu? Dan ternyata dari Bu Retno dan Bu Dani, ternyata tradisi lisan itu menjadi sangat kuat ketika dia dikontekstualisasikan atau dikontekskan dengan persoalan-persoalan masa kini. Bahkan di dalam pernyataan Bu Retno, presentasi Bu Retno tadi bicara tentang pembelajaran tentang lingkungan dari Puser Sancang Hmm. Pangirutan dari naskah ini atau pertunjukan ini ternyata selain kita juga mengembalikan bahasa Sunda, pertunjukan yang sangat kompleks tersebut, beberapa media terlibat di dalamnya, ternyata bisa memberikan pembelajaran tentang lingkungan. Dan juga dari Bu Dani tadi tentang dengan mengungkapkan satu teori Patrice Pavis tentang transformasi budaya sumber dan budaya target, itu juga ternyata bisa dikontekstualisasikan dengan persoalan-persoalan masa kini. Cerita-cerita yang ada di dalam tradisi lisan yang disampaikan oleh Bu Dani tadi, ternyata kalau kita runut sejarahnya, sampai saat ini kita bisa melihat bahwa ternyata alurnya itu ada yang terstruktur, ada yang strukturnya melingkar gitu. Akhirnya kembali lagi ke situ gitu. Nah, ini saya kira salah satu hal yang kepandaian, kecerdasan dari penulis. Saya bukan penulis nih, penulis-penulis naskah drama yang cerdas untuk mencari strategi bagaimana caranya kita menguatkan sastra lakon atau tradisi lisan untuk kepentingan solusi bagi masa kini. Kira-kira semacam itu dari saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Untuk itu kita masih ada waktu sekitar masih lama ini waktunya sampai jam 4. Ini baru jam berapa nih ya? Jam jam setengah 4 kurang ya, 3 seperempat. Jadi kita masih punya waktu 45 menit
untuk tanya jawab. Untuk itu silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung saja, mangga. Selamat datang, ini ada Prof. Sri. Aduh, senengnya ada Prof. Sri, ada Bu Baru Nurwani. baru Aduh, selesai, baru selesai di pasca. Ini udah langsung gabung di sini. aduh, terima kasih nih. Aduh, di sela-sela kesibukannya menguji. Di mana Ang? Mana Ang? Bentar lagi masuk uji lagi. Halo, 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 Prof. Endang. Halo, halo. Mana, mana, mana. Ya, Nah, saya bayangkan. Aduh, tetap soalnya. Heeh. Tapi maaf, bentar lagi uji lagi. Silakan. ya, oke, oke, oke. Atur nuhun, atur nuhun. Monggo, siapa yang akan kembali kepada eh, Itu Ibu Nurlina. Bu Lina. Bu Lina? Mangga, mangga, Bu Lina. Aku nggak bisa. Eh, terima Coba. kasih, Prof. Ya, aduh, rasanya dapat banyak ya ilmu-ilmu, utamanya yang berkaitan dengan teater. Ini kalau dua narasumber ini kan semua udah nggak perlu lagi dipertanyakan gitu kiprahnya. Tulisan-tulisannya sudah sangat mendetail dan apa ya, rasanya pengetahuan-pengetahuan bagaimana apa teater ini bisa bisa luwes seperti itu karena banyaknya hal yang memang sangat terkait satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian karena sifatnya lakon, ya ada dua lakon yang tersajikan walaupun dalam bentuk presentasi. Tapi tadi kayaknya Bu Retno sudah mengirim ya di ini apa naskah apa pertunjukannya Link-link gitu YouTube ya Pasar, ini. ya, di YouTube pertunjukan ya pasar. di di YouTube. Ah itu kita udah lihat gitu. Tapi sepertinya kita juga ingin gitu mendengarkan langsung eh, bagaimana Bu Retno dan Bu Dani ini loh sedikit aja cuplikan gitu dari apa yang sudah dijelaskan tadi, misalnya lakonnya Pembayun naskahnya seperti apa gitu ininya Bu. Apa ketika dialog-dialognya gitu. Eh, Bu Retno juga seperti itu. Mungkin dalam bahasa Sunda ya, Bu Retno ya. Bu Dani juga gitu harus ini pakai bahasa lokalnya gitu. Saya pikir itu yang perlu karena ini aplikasi langsung gitu. Nggak perlu ini dulu ke YouTube-nya gitu. Tapi bagaimana Bu Retno, Bu Dani eh, bisa langsung eh, melakonkan itu gitu dalam versinya masing-masing. Saya pikir itu Prof Yudi Ya, terima kasih Bu Lina. mendengar nih, iya. Terima kasih. Mangga, silahkan. Bu Retno dan Bu Retno dan Bu Dani, mangga. Waduh, Maaf ya Bu Rektor ya. iya, nggak ngerjain bener nih Nurlen. Jadi sebetulnya saya ini orang Sunda palsu gitu ya. Jadi orang Jawa nggak diaku, Oh. Sunda juga palsu gitu. Tapi sebetulnya prosesnya saya membuat waktu itu draft naskahnya dalam bahasa Indonesia. Jadi kemudian naskah ditulis oleh Palili Suparli gitu ya. Jadi naskahnya betul-betul naskah bahasa Sunda. Tapi satu satu dialog yang dilontarkan oleh penguasa yaitu Yaksadana. Lamun masyarakat hayang maju, orang kudu bisa mangpaatkeun lahan ieu sina jadi kepentingan karaharjaan rakyat gitu ya. Jadi intinya bahwa kalau kita ingin maju, ekonomi juga masyarakat akan jadi sejahtera, kita harus memanfaatkan lahan itu untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Tapi ternyata kan caranya adalah dengan membabat hutan gitu. Jadi itu kemudian nanti dilawan oleh Aki Hideng. Aki Hideng juga itu di apa ya di lelembutan dia jadi Aki Hideng. Tapi ketika itu dia ditugaskan oleh
Putri Sadurwati itu untuk menjadi manusia. Jadi dia masuk ke manusia di pejabat, sedangkan Eyang Gober masuk ke manusia itu jadi bagian dari rakyat gitu ya. Jadi kemudian dia bilang, eh, kabeh aya aturanana, lamun leuweung tutupan temenang jore-jore diatur ku jelema gitu. Jadi bahwa ada hutan larangan yang memang dia tidak boleh dipakai dan dimanfaatkan oleh manusia. Karena di sana memang betul-betul bahwa sumber kehidupan itu ada di hutan larangan itu. Itu saja Bu Lina, jangan banyak-banyak. Akunya juga nggak bisa. Makasih Bu Lina. Ini ini sedikit Mbak Mbak Lina, ada apa ada eh, satu nukilan dialog ketika ketika si apa pembayun itu Ayun. ngerayu ngerayu sedikit ngerayu si eh, Ki Ageng Mangir. Bareng karo cebloke kembang-kembang tanjung, drijiku ngitung dina-dina lumaku tanpa esemu. Kakapang lan kangen, sundul awiyat, gawang-gawang esemu jiwat. Bersamat jatuhnya bunga-bunga tanjung. Jemariku menghitung hari-hari berlalu tanpa senyummu. Rindu dan rindu sundul langit itu menjejak angkasa, terbayang-bayang senyum yang menawan. Ini bahasa Indonesianya agak wagu, kalau Jawa enak gitu. Ini ada adegan tembang, kemudian dia bicara agak puitis seperti itu, Mbak. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Dani dan Bu Retno. Mungkin sambil nunggu Prof Yudi saya lanjutkan. Mongso pageblug durung lerem, ati Oh, anges jiwa kekes, geter ngeronce kembang-kembang tanjung, dadya tasbih, ngangsurke pisungsung donga, kagem sliramu, mugi tansah pinaring sih pangeran. Ini kan kalau Mbak Lina kan pernah di Jogja, jadi ya. sedikit-sedikit pasti paham. Ngerti harus dites lagi. Bisa lah dikit. Bu Retno anu dong. Apa? Kan Ada yang lagu, ada ada lagu. teaternya, ada Tembang-tembang, Bu tarinya, Retno ada pasti bisa apanya. nembang. Iya. Ya, bukan tembang ya, ini Heeh. lagu-lagu yang ada di situ di pusar sancangnya. Ya. Bojong Kulon, Bojong Kulon, Tutugan Gunung Sangkara, Gunung Sangkara. Bojong Kulon, Bojong Kulon, Pontasen Bisir Basisir Pragiwaka. Jadi gitu. Jadi ada ini yang untuk lagu ketika menceritakan apa tentang yang rakyat. Ada lagi yang permainan rakyat, lagunya adalah Angkat Sampeong Budang Bujang Baria. Bakaria bagus temen rupanira si oyong-oyong sawahe pun si warudoyong sawahe ujuring eler sawahe ujuring etan Lina kesenengan. Iya, iya. Saya kadang juga memasukkan Keren. lagu-lagu anak-anak itu di dalam pilihan pembayun ada Ayo tuku kluwe, kluwe tinggo jangan. Ayo podo mule, mangan enakan. Kalau yang nyanyi Mbak Uni, Mbak Daruni itu bagus. Nah, Kalau yang nyanyi saya ya kayak gini nih. kalau ke Makassar, buatlah Bu Dani. Nanti saya bisa menari. Oke. Saya bantu dengan geraknya. Ah, iya, kapan-kapan kita ini ya Iyalah. Wah, langsung kolaborasi. Ayo, aja Nora, berspor juga itu. kolaborasi. Ya, kita Mohon kolaborasi maaf ini, Ya, kapan-kapan. kolaborasi. Ya. mohon maaf para narasumber ini ada pertanyaan dari Mbak Yani Mae Ya, Hmm. di kolom
Maaf tadi saya terlempar keluar karena sinyalnya kurang begitu bagus, di baru masuk lagi. Nah, Ya, pantesan mohon maaf, mohon kehilangan maaf. ini. Jadi saya nggak tahu Kehilangan saya. panduan. Ya, tadi tiba-tiba loh kok hilang. Ini ada pertanyaan dari Yani Mai, Mbak Yani Mai. Bagaimana teater digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan pertunjukan teater bagi penonton yang lebih luas? Kemudian kedua, apa peran teknologi dalam mengubah cara aktor berinteraksi dengan penonton dan lingkungan panggung? Dan yang ketiga, bagaimana banyak nih pertanyaannya, bagaimana teater digital dapat mempertahankan esensi dan nilai-nilai teater tradisional sambil mengadaptasi teknologi baru? Dan yang terakhir, Udah, bagaimana terakhir, bagaimana masa depan teater dapat dibentuk oleh kemajuan teknologi dan perubahan dalam perilaku penonton? nah ini sidang dokter nih. Sidang terbuka. Monggo silahkan, Bu Dani, Bu Retno. Kalau yang Monggo, Bu pertama Retno tadi duluan. apa, Bu Prof Yudi? Bagaimana? Oh, pertama, Yang pertama? bagaimana teater digital dapat meningkatkan akses Nah, dan oke. jangkauan pertunjukan teater bagi penonton yang lebih luas. Jadi Oke. mungkin bisa disampaikan dulu teater digital itu apa, dan kemudian meningkatkan aksesibilitas. Dapatkah teater digital itu meningkatkan akses dari pertunjukan teater bagi penonton yang lebih luas? Kemudian yang kedua, apa peran teknologi dalam mengubah cara aktor berinteraksi dengan penonton dan lingkungan Dua panggung? dulu aja, Prof. Ya, Biar nggak dua lupa dulu. nanti. Oke, oke. Monggo, Bu Retno, nanti Ya, saya oke, ikut. oke, Bu oke. Bu Dani dulu dua yang itu teater digital sama peran teknologi. Oh, yang nomor satu saya atau Ya, Bu Retno? satu dua Bu Dani, tiga empat Oke, nanti aku. oke, oke. Nah, Oke. gitu. Eh, Ya, cepat. itu Oh, tadi Kerja peran sama peran bagus. ya. Saya kira dengan adanya teater digital, artinya teater yang diproses dengan digitalisasi, jadi ada proses perekaman itu jelas sangat bisa sangat mungkin mengembangkan karena kalau kita di gedung biasanya paling paling gede gedung itu 1.000 penonton misalnya. Tetapi dengan teater digital bisa ratusan ribu karena bisa disebar, dipancarkan di berbagai tempat dan negara, lintas kota dan sebagainya. Nah, yang masih menjadi persoalan adalah ketika itu menjadi rekaman yang disetel ulang misalnya pakai apa YouTube atau apa itu teman-teman dari media rekam akan mengatakan itu sudah bukan teater, itu sudah ranahnya perekaman media rekam gitu. Tetapi saya kadang memang menjadi sangat tipis gitu ya eh, apa eh, jaraknya gitu. Kalau kita pentas teater kemudian di live streaming sehingga bisa ditonton saat itu juga ketika teater itu sedang berlangsung, peristiwa itu bisa dinikmati di seantero negeri atau seantero jagat gitu. Saya kira itu tetap teater yang live gitu. Ketika live streaming, namanya juga live streaming gitu. Tapi ketika dia kemudian sudah direkam, kemudian ditampilkan di YouTube dan sebagainya, ya kita seperti menonton ulang apa rekaman teater gitu. Memang peristiwanya tidak akan seperti kalau kita live, tetapi paling tidak itu sudah bermanfaat bagi penonton untuk menghayati apa yang disuguhkan itu saja. Jadi sekat-sekat itu coba kita perlentur seperti itu. Yang kedua, apa tadi, Prof? Yang kedua, apa peran teknologi dalam mengubah cara aktor berinteraksi dengan penonton dan Saya kira lingkungan panggung? ya, saya kira secara teknologi jelas jelas sangat ini ya. Kalau misalnya gampangnya aja gitu ya. Ketika tanpa teknologi kan kita melulu mengandalkan tubuh ya. Suara juga mengandalkan olah vokalnya gitu. Tapi dengan teknologi misalnya memakai clip on dan sebagainya. Saya pernah menonton pertunjukan opera Cina di apa Singapura itu semua aktornya itu clip onnya itu bagus banget sehingga nggak kelihatan.
tapi dialog yang lirih sekalipun dengan panggung yang demikian besar di Esplanade itu, saya yang nonton di belakang bisa mendengarkan. Itu juga teknologi. Kemudian musik itu bisa diatur sedemikian rupa. Ketika terbang itu tidak kasar kelihatan talinya. Saya juga nggak tahu ininya gimana. Antara proyektor di belakang ketika Sun Gokong terbang di gunung dan sebagainya itu benar-benar dihadirkan sebuah eh, gunung di atas panggung, tapi sekaligus juga gunung dalam bentuk apa kayak filmis di belakangnya. Itu juga teknologi mimpi kita, bayangan kita itu dihadirkan benar-benar di atas panggung dengan bantuan teknologi. Saya kira teknologi sangat luar biasa. Eh, memang memang ya ada plus minusnya. Kita disuguhi mimpi kita itu diperlihatkan dengan begitu spektakel itu diperlihatkan dengan begitu luar biasa, Miss Ensyongnya diperlihatkan dengan luar biasa. Tetapi kalau yang tradisi, yang konvensional dan tradisi aja, itu kan kita masih memakai penghayatan, masih memakai imajinasi masing-masing kepala akan beda-beda. Tapi kalau itu kita disuguhi tinggal menikmati seperti itu. Nah, ini antara biasanya anak-anak muda generasi sekarang kan lebih suka yang menonton wow gitu. Seperti itu saya kira, Prof. Yudi. Terima kasih. Ya. Eh, Terima kasih Bu Dani. Pertanyaan ketiga dan keempat mungkin bisa dijawab oleh Bu Retno J. Ya. Siap. Bagaimana teater digital Siapa dapat tahu. mempertahankan esensi dan nilai-nilai teater tradisional sambil mengadaptasi teknologi baru? Nah, ini teknologi baru yang seperti apa ini yang dimaksud eh, Mbak Mai ini? Tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusikan Ya. lebih dalam lagi tentang media baru atau teknologi baru ini. Kemudian yang keempat, bagaimana masa depan teater dapat dibentuk oleh kemajuan teknologi dan perubahan dalam perilaku penonton. Nah, ini memang konsep-konsep interaktif, Ya. pertunjukan interaktif itu mulai akhir abad Dimulai 20, ya. awal abad 21 ini kan Sudah banyak. ini sudah banyak dilakukan gitu ya. Tetapi bahwa teknologi baru atau dramaturgi media baru ataupun media baru itu apakah yang dimaksud di sini oleh Mbak Mai itu pemanfaatan bagi masyarakat luas? Artinya kita sudah melestarikan tradisi lisan gitu ya, tradisi pertunjukan-pertunjukan tradisional itu sudah bisa kita upload di YouTube misalnya, sehingga itu menjadi abadi di sana dan secara internasional sudah bisa dinikmati oleh teman-teman yang ada di luar negeri. Tetapi bagaimana tentang perkembangannya sudah banyak proses kreatif yang sudah melakukan pertunjukan-pertunjukan model digital ini. Tetapi bagaimana yang mungkin yang ditanyakan apakah masa depan teater itu dapat dibentuk dengan perkembangan eh, eh, teater digital. Artinya pemanfaatan yang optimal, apakah teater ini dengan pertunjukannya, dengan melalui teknologi baru itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan kesehari-harian. Mungkin itu maksud dari Mbak Mai. Tapi saya mungkin kita butuh diskusi lagi, tapi saya minta saya mohon Bu Retno bisa bisa menyampaikan Siap. gagasan. Monggo Bu Retno. Baik, terima kasih Bu Yani. Betul-betul itu pertanyaannya untuk doktoral ya Bu Sri Uni. Jadi dia harus siapkan untuk doktoralnya Bu Yani. Jadi Mm-mm. sebetulnya kalau di Jawa Barat itu ada satu bentuk teater tradisi, Mas Res. Itu Mm. betul-betul dia sudah tidak, ya pokoknya dia tetap penonton ada. Tapi yang paling penting dia apakah live streaming ataupun dia langsung ke YouTube itu jadi jualannya justru tidak lagi dengan pertunjukan seperti biasa. Penonton hadir misalkan 30 orang atau berapa orang tidak jadi halangan. Jadi mereka tetap pertunjukan tapi ada live streaming kemudian juga dia kirimkan ke YouTube. Saya kira ini cara-cara teater tradisi untuk menjawab kemajuan zaman gitu ya. Kalau di tempat lain kan semakin hari jadi teater tradisi itu semakin turun gitu ya, hampir punah gitu. Tapi di Masres itu betul-betul bahwa eh, orang-orang Indramayu itu sudah melek untuk
eh, program digital gitu. Jadi betul-betul ini adalah satu upaya mungkin nanti bisa dikenalkan juga pada bentuk-bentuk teater tradisi yang lain. Justru ketika viewernya atau penontonnya lebih banyak di YouTube, dia punya penghasilan lebih banyak daripada harus apa mendatangkan penonton yang memang sudah semakin sepi gitu ya. Jadi Hmm. mereka percaya betul tetap saja pertunjukan berapapun penonton yang hadir, tapi justru di media sosial itulah mereka bisa hidup gitu loh. Jadi mereka tetap berlakon setiap 1 minggu sekali gitu dan terus menerus. Jadi saya kira ini adalah sebuah upaya bagaimana teater tradisi mengadaptasi teknologi baru. Saya bilang itu yang ketiga. Yang tadi betul kata Prof Yudi juga bahwa program apa yang interaktif ini sudah mulai dilaksanakan. Jadi penonton itu jadi dia punya VR sendiri gitu ya. Jadi Hmm. eh, apa virtual reality dia ada di gedung pertunjukan tapi juga dia nonton yang ada di gadget mereka gitu loh. Itu sudah dilakukan Virtual, oleh ya. teman-teman. Jadi saya kira ini juga cara-cara yang cukup partisipatif karena kan kalau kalau teater tradisi kita sebetulnya dulu partisipatif gitu ya. Tapi Hmm. sekarang dengan cara modern partisipasi mereka itu langsung dengan gadget mereka gitu. Mereka ada di tempat pertunjukan tapi mereka juga kemudian apa ya eh, beradaptasi dengan apa yang terjadi dan ikut berpartisipasi pada peristiwa yang ada di gadget dan di pertunjukan. Itu sudah di ujian pasca sarjana sudah dilakukan. Kemudian satu hal yang mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini adalah bagaimana kita bisa lintas ruang. Kita bisa main secara bersama-sama, misalkan lagi itu masih zaman almarhum Mas Miroto misalkan ya, Hmm. Hologram. tari dari Amerika, tari dari Jepang, dan tari dari Indonesia itu bergabung secara live streaming dan mereka bisa Ya. bisa berinteraksi. Saya kira itu bentuk-bentuk pemanfaatan yang bisa bisa kita lakukan karena teknologi kita sudah cukup canggih lah ya gitu ya. Hmm. Mas Miroto waktu itu main di ISBI Bandung, kemudian di Jepang dan di Amerika, tapi musiknya sama, bergerak mereka sendiri-sendiri, saling merespon dan sebagainya. Nah, ini saya kira tadi pemanfaatan-pemanfaatan teknologi, kalau konvensional kita ya Bu Dani, kan selalu bahwa imajinasi itu penting gitu ya. Tapi sekarang semua disuguhkan, semua hadir, Iya, tapi tetap saja buat kita sih ya nyaman-nyaman ya saja gitu ya. nyaman-nyaman saja. Persoalannya di Indonesia mungkin eh, teknologinya itu yang belum kita bisa gitu ya Bu Dani Iya, ya kalau iya betul. di Jepang, di Cina itu sudah mau terbang, mau apa kita padahal justru di teater tradisi kita zaman dulu ketika kita terbang itu dia sudah langsung pakai kawat seling gitu ya. Awat ya, Kita sudah kalau ada dulu kawat gitu seling. ya. Tapi kan zaman dulu itu berarti teknologi mereka sudah cukup Sudah, canggih ya, gitu ya. sudah. Nah, Sudah. sekarang kita yang kita lakukan tetap saja kalau kita mau pakai kawat seling, pemainnya masih takut-takut gitu ya, Ya, Bu Dani ya. Jadi betul, betul. sementara yang zaman dulu itu mereka ya biasa aja jadi apa bidadari terbang atau apapun biasa Ya, aja. pakai tali, pakai Ya. ini bisa aja. Sekarang saya justru melihat teater Miss Cicih itu Oh iya, masih mistiki. masih canggih gitu. Jadi saya melihat kalau kita main teater kan kadang kalau mau memanah itu di panahnya tuh tapi anak panahnya dilempar ke belakang gitu Ya, ya. ya, kalau Tapi dia kalau di bisa Miss Cici seret enggak. gitu, betul, Kalau betul. Miss Cici langsung dipanteng gitu dan dia langsung kena ke sasaran gitu loh. Iya, Itu canggih banget. Saya sampai, ini. Tapi itu adalah teknologi tradisional sebetulnya iya, gitu. betul, Tapi betul. keren-keren. Jadi kalau ini tidak kena orang sih, tapi kena cangkir atau apa gitu. Ya. Tapi kena jadi dipanteng gitu, truk langsung. Saya bilang ini zaman dulu ini berarti asik sekali gitu. Asik Nah, ya. kita masih punya banyak missing link sama pengetahuan-pengetahuan tradisional, teknologi Betul, betul. tradisional kita dan itu betul-betul digali. Saya tadi Iya. sebetulnya sama dengan Bu Dani, ternyata metode kita sama, Pafis gitu ya, walaupun secara struktur itu saya lihat tetap aja biarpun rada rumit punya saya, tapi tetap saja Pafis yang Ya, sama. lakukan. Detail itu bukan rumit. Sangat detail, Bu Retno. Saya Ya, butuhkan informasinya. tapi yang menarik juga Bu Dani, di sana pun di Cibalong juga itu pasir hitamnya luar biasa.
Dan Oke. kenapa tadi aki hideng menjadi penting? Karena memang itu sudah akan dikeruk oleh industri Cina gitu loh. Cina iya, Nah, kemarin itu yang datang Jepang kalau di ya, Mojokerto. karena memang jadi kita kenapa silat dan sebagainya, di sana juga ada pergerakan-pergerakan yang dilakukan apa ya pesilat kalau di kita sih di bawah pohon bambu gitu ya. Ya, Jadi di handap dapuran Awi gitu ya namanya. Mereka itu menyiapkan pesilat-pesilat. Jadi kenapa saya dalam pertunjukan itu juga ada silat dan karena silat. memang hidup di sana. Tapi tidak langsung ini kita akan melawan Cina gitu enggak. Tapi Silat. mereka smooth gitu ya. Tapi itu Hmm, dilakukan. Dan ya. kemarin di Cipatujah sudah mulai dikeruk. Tapi kemudian kan karena persoalan lingkungan kemudian dilawan lah ya sama masyarakat gitu loh. Nah, ini pun akan terjadi di situ. Alasannya apa? Katanya nanti kita akan membuat apa garam, petak-petak garam gitu ya untuk garam itu nilainya berapa? Saya bilang, tapi ketika ngeruk biji Ya, besinya itu, ya. nah Pasir itu tuh besinya jadi, itu ya, ya biji betul. besinya dikeruk oleh mereka, kita dikasihnya garam. Coba bayangin, garam itu merusak lingkungan dan pokoknya penyadarannya juga luar biasa waktu itu di lapangan. Jadi saya marah-marahin beberapa kepala desa itu karena dengan mudah gitu akan dibohongin gitu. Hmm. Jadi ya udah kita bikin bahwa Aki Hideng ini jadi buat kesadaran lingkungan. Dan ditambah lagi ada banjir bandang itu ya sudah saya bilang langsung gitu. Jadi kita sebuah metodenya sama Pafis dari Bu Yudi juga Iya. ya Bu Yudi. Jadi Ya, nanti kalau kata Pak Arthur kalau saya Pafis lagi asa Pafis wae cenah gitu. Jadi saya makanya tidak pakai Pafis tadi. baik. Ya. Saya kira itu dulu, Bu Retno, dan sebelum kita pertajam lagi pertanyaan dari masih banyak yang bisa kita perdalam lagi dari pertanyaan Bu Yani. Mungkin ada dari teman-teman dan peserta, monggo, eh, Pak Dewa, Pak Nggih, Dewa Ketut. Pak Ketut, Pak nggih. Ya, Dewa Ketut. Ketut Wicaksana, Izin Bu Pak Yudi. Ketut, ya, Nggih. Ibu Retno, Siap. enggak, ini kolega saya Siap Pak Retno Rektor dia. mantan. Sehat ya walafiat Ibu. mantan, ya, Ibu Ibu Irwan, nggih. Iya, ya, selamat Ya sore saya coba Bapak. ya saya coba nimbrung. enggak, mangga, Bangga. Nggih. Tadi Bu Retno sudah cerita banyak. eh saya mencoba saja di Bandung ini, terutama Ibu kan di ISBI Bandung sudah mapan dalam konteks akademis bidang teaternya. Ya, kita sudah sering berkunjung ke sana. Nah, sementara isi Bali baru merintis prodi teater 2 tahun hmm. belakangan ini. Hmm. Kebetulan prodi teaternya Pak Gusti Sudarta hadir hadir ini. Hmm? Salah satu dosennya, Prof. Sedana juga hadir, Ya. bisa menambahkan. Nah, sering-sering saya amati budaya seni ini ditopang atau paling tidak disponsori baik dari state dalam hal ini pemerintah, dari lembaga resmi termasuk juga lembaga adat. Nah, sehingga seni ini bisa berkembang sedemikian rupa. Salah satu contoh pesta kesenian Bali yang masih sekarang sedang berlangsung itu sepenuhnya disponsori oleh state dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali. Sehingga semua bidang seni yang ada di Bali, contohnya sangat amat berkembang. Nah, pertanyaan saya dengan Ibu Retno, bagaimana dengan di Bandung atau Jawa Barat? Nah, saya sering menyaksikan Kang Deddy Mulyadi yang terkenal dengan KDM yang Gubernur Jawa Barat, sangat intens sekali beliau di bidang adat terutama Sunda gitu. Hmm. Nah, pertanyaan saya apakah beliau juga punya punya apa namanya punya intent yang sama karena beliau selalu bicaranya tentang Kebudayaan. alam itu tentang Ya. alam. Nah, alam bagaimana masyarakat Bandung berhadapan dengan alam, kemudian dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri. Nah, di sini sendiri itu terwakili dengan bidang seni-seni yang ada. Nah, pertanyaan saya, eh, bagaimana state dalam hal ini? Kang Deddy Mulyadi punya punya apa? Punya sense of seni,
apa namanya seni itu, sehingga seni yang ada di Bandung, terutama teaternya, bisa berkembang. Itu pertanyaan saya kepada Ibu Retno. Ya. Nah, kemudian untuk Ibu Irwan, sesuai dengan judulnya, saya langsung saja, Nggih. apa identifikasi ide gagasan sebagai sumber cerita tradisi menuju pentas teater modern dengan kemungkinan penggunaan teknologi, walaupun Pak Ibu sudah sempat menjawab dengan Ibu Retno tadi, tapi saya ingin mengulang dengan ide gagasannya itu. Ya. Mungkin doa itu saja Pak Ibu, nggih. Nggih. Terima kasih, matur nuwun, nggih. Ya. Terima kasih Pak Ketut. Monggo langsung saja Bu Retno dan Bu Dani. Mungkin ini juga pertanyaan eh, Pak Ketut ini juga bisa untuk Bu Retno dan juga untuk Bu Dani. Mau nggak? Mau nggak? Baik, terima kasih Pak Dewa. Sebetulnya kalau di Bandung memang Pak KDM itu betul-betul peduli terhadap kesenian ataupun kebudayaan ya, terutama bagaimana sebagai pemimpin dia berbasis budaya untuk memperbaiki semua hal yang ada di apa di lingkungannya gitu ya. eh, Persoalan-persoalan secara filosofi bahwa Sunda itu memang untuk menjadi manusia yang utuh, sempurna gitu ya, namanya Mangga Pulia gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu Mangga Pulia, manusia sempurna itu, dia harus tahu moral terhadap alam. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, kemudian manusia dengan diri sendiri, kemudian manusia dengan manusia lain dan manusia dengan makhluk yang lain gitu ya. Jadi termasuk kalau di Sunda itu mau yang jin atau yang itu masih bagian lah sama dengan di Bali ya. Tetap saja kita menghormati leluhur dan sebagainya. Itu ada adab-adabnya, ada cara-cara berlakunya supaya manusia jadi manusia sempurna. Secara umum sebetulnya pemerintahan KDM ini memang berproyeksi ke sana. Tapi ini real ya Pak Pak Dewe bahwa eh, belum ada hubungan antara pemerintahan dengan ISBI Bandung sebetulnya gitu ya. Jadi tapi kalau secara pribadi Pak KDM juga dia adalah eh, memajukan misalkan wayang golek atau apapun, bahkan dia membuat pertunjukan, dia melakukan pertunjukan menjadi aktornya dalam wayang golek, tapi kemudian dia memasukkan satu apa ya, satu bentuk teaternya itu dalam bentuk jadi dialog langsung ini wayang, kemudian pengrawitnya juga memberikan ilustrasi musik pada pertunjukan dia, pertunjukan teater dia gitu. Jadi dia membuat pertunjukan teater di dalam pertunjukan wayang dan itu yang sudah dilakukan oleh Pak KDM di beberapa tempat. Dan betul dari bentuk itu dia menyadarkan masyarakat tentang lingkungan, tentang program-program. Jadi dia berteater dalam pertunjukan wayang dengan misi pembenahan apa ya infrastruktur sumber daya manusia di semua daerah gitu. Jadi kalau dia di daerah mana dia pertunjukan apa gitu nanti di daerah mana dia pertunjukan apa. Walaupun basicnya adalah dari basic wayang. Tapi kalau secara real dengan teater dengan institusi belum belum ada kerjasama gitulah Pak Dewe ya. Berbeda dengan Bali. Kalau Bali mah udah luar biasa lah dari antara institusi dengan pemerintah daerah itu sudah sangat dekat. Tapi mudah-mudahan ke depan karena orientasi Pak KDM ini memang dengan seni dan budaya kita bisa bisa bekerja sama. Kemudian tadi persoalan tentang adat dan sebagainya, Pak KDM ini jadi seperti kalau dalam di Sunda itu ada Wangsit Siliwangi bahwa dia menjadi tokoh yang ada di Wangsit Siliwangi. Mungkin gitulah. Jadi tapi dia berperan, dia berlaku, dia melakukan lakon dirinya sebagai bagian dari titisan Siliwangi. Mungkin seperti itu Ya, tanggapan saya mungkin ya, agak-agak atur nuwun juga. Bu Retno. Ya. Siap, Kebetulan makasih. saya intel menonton beliau Siap. itu, ya kolaborasi DM. dengan wayang Sunda Ikut itu Pak, menari juga enggak, dengan Pak? nggih, Eh, dengan wayang goleknya. sebentar, J.
Sebentar, Prof. Sri, apakah kita bisa menambah waktu sekitar 10-15 menit karena tadi kita mulai jam 2 lebih 15 menit karena ini ada beberapa pertanyaan lagi dari peserta Zoom yang saya Ya, pikir juga butuh pernyataan dari narasumber. Bagaimana Bu Prof. Sri? nggak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa. Baik, Silakan aja. 15 menit lagi nggak apa-apa. oke, Tengah nggih. beburit kayaknya ya. Atur nuhun Prof. Sri, monggo silakan. Eh Bu Retno sampun, monggo Bu Dani. Ya, eh, untuk Pak Dewa, jadi sumber tradisi itu memang merupakan apa ya sumber ide yang tiada habisnya kalau kita gali. Jadi kita tidak sekedar apa mengangkat yang tradisi itu. Kalau di Bali memang anu ya mengangkat tradisi dan bisa dibeli dalam tanda kutip oleh penonton-penonton luar itu sudah jalan kayak gitu tuh sudah laku gitu. Jadi mungkin tidak perlu merubah-rubah, tetapi untuk di daerah lain misalnya di Jogja, di Bandung dan sebagainya. Tradisi itu bagaimana ini menjadi satu pentas teater dengan kemungkinan teknologisasi, yaitu tadi eh, seperti yang sedang saya kerjakan dengan Prof Yudi sekarang ini, eh, bagaimana teater itu digabungkan dengan nanti di layar belakang itu ada tokoh yang bermain tapi bisa bicara dengan pemain yang di atas panggung. Jadi kita harus membuat rekaman sedemikian rupa sehingga bisa apa berdialog gitu antara tokoh yang ada di gambar dengan tokoh yang ada di atas panggung. Itu di dalam dialog Antigon kita rencanakan seperti itu. Memang dananya besar dan kita apa berusaha dengan berbagai cara untuk mewujudkan itu. Jadi teknologisasi yang kita inginkan membuka semua aspek kemungkinan. Karena generasi muda itu kan selalu teknologi mindit gitu ya. Segala sesuatu mesti harus ada pembaruan, ada sesuatu yang membuat mereka tertarik, menarik gitu. Tapi kalau hanya yang tradisi misalnya nonton serandul atau apa, mereka sudah sangat sangat apa ya tidak tertarik gitu. Tapi begitu itu serandul tapi digitalisasikan gitu, dibuat filmnya atau misalnya boneka saya, misalnya Potehi itu di shoot dijadikan apa tokoh hidup di dalam film semacam animasi, tapi memakai boneka itu mereka tertarik sekali. Tetapi kalau hanya boneka dimainkan saja tanpa pembaruan lakon, staging itu saya kira seperti di kelenteng-kelenteng itu juga tidak terlalu banyak yang menonton untuk Potehi misalnya. Nah, kita di jurusan teater berusaha untuk mengembangkan media baru, bagaimana nanti memberikan basic pada mahasiswa, membuka cakrawala berpikir mereka bahwa teater itu sebuah dunia yang menarik yang bisa dijelajahi dari berbagai lini, terutama teknologisasinya. Saya kira itu saja jawaban saya karena kita masih terus apa mencari kemudian mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan di dalam pertunjukan teater. Saya kira itu. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Bu Dani. Saya lanjutkan saja ya pertanyaan dari peserta ya. Sebetulnya tadi yang ditanyakan oleh Pak Dewa Ketut itu tadi bisa lebih tajam lagi kalau kita punya waktu yang lebih longgar dan juga pertanyaan dari Mbak Mai tadi itu memang sesuatu hal yang pemanfaatan dari Teknologi. digitalisasi pertunjukan itulah yang kalau kita lihat kan ada pelestarian kita sudah lewat pelestarian. Perkembangan kita sudah lewat dari perkembangan itu. Tetapi sekarang yang dibutuhkan adalah pemanfaatan tentang seni pertunjukan itu di dalam dunia kerja, misalnya seperti itu, melalui teknologi digital ini. Tetapi itu nanti mungkin dalam kesempatan yang lain itu bisa kita bicarakan melalui CSI juga tentang bagaimana memanfaatkan seni pertunjukan itu untuk masyarakat, kebutuhan masyarakat luas, terutama di dalam dunia kerja.
Nah, untuk itu kita tahan dulu pertanyaan dan jawaban nanti dalam CSI berikutnya. Sekarang akan saya teruskan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sudibyo. Pak Sudibyo, untuk Ibu Retno, mohon masukan bagi praktisi teater. Bagaimana solusi yang menyelamatkan kita di akhirat? Aduh, serem ini. Serem ini. Jika ada kontradiksi antara pemahaman masyarakat dengan ajaran agama, contohnya syirik atau kemusyrikan. Nah, ini yang apa namanya menyeramkan ini. Monggo silahkan. Dua Ya, menit saja ya Mbak ya Retno. baik. Oke. Memang Boleh, tiga betul menit Pak boleh, Mas 3 menit Dibyo. boleh. Ya, di lapangan itu selalu ketika kita ingin melestarikan kebudayaan, kemudian ada dupa dan sebagainya, ada parupuyan gitu, dianggapnya itu musyrik ataupun syirik gitu ya, Mas. Di Sukabumi pernah sempat juga mereka melakukan sedo ya, sedo ritual dengan bentuk-bentuk seperti itu, tapi tetap saja kan karena ini persoalannya adalah apakah kesenian itu dengan agama itu bisa disatukan. Karena kan sebetulnya kalau saya kemarin ke lapangan pun untuk yang aki hideng itu tetap saja ada cara-cara yang karena masyarakat tradisi melakukan itu harus ada sesajen dan sebagainya ya saya kasih aja gitu. Tapi kan niat dalam hati saya tetap saja saya Tuhannya di atas, kalaupun itu tradisinya harus begitu ya biarkan gitu. Tapi kita tadi dunia akhirat ya saya juga takut sebetulnya Mas Dibio. Jadi tetap harus membedakan mana yang memang itu kesenian, mana yang itu untuk keimanan gitu. Itu saja kalau kalau yang saya lakukan. Jadi tetap walaupun mereka minta itu ya saya kasih. Tapi kan itu mereka yang melakukan bukan kita gitu. Tapi kalau kita tetap tidak mau, tapi memfasilitasi itu. Itu saja Bu Yudi buat Mas Dibio. Ya, terima Nanti kasih Bu ngobrol Retno. langsung panjang aja Mas Dibyo. Terima kasih Bu Retno. Monggo Bu Dani kalau Ya, ingin terima menambahi kasih Bu tentang Retno. Ya, pertanyaan dari Pak Sudibyo. Eh, saya Sudibyo. kira saya kira memang untuk agama tertentu untuk Islam misalnya itu eh, apa tidak ingin atau agak anti dengan adanya kemenyan, bunga dan sebagainya yang dianggap itu musyrik karena mendatangkan kekuatan-kekuatan di luar Zat Maha Tinggi gitu ya. Tetapi ketika saya di lapangan saya selalu mirip dengan Bu Retno, saya selalu mengatakan bahwa eh, ritual ini memang harus dilakukan karena masyarakat itu percaya. Kalau saya tiba-tiba nggak usah kita berdoa saja pada Allah gitu, mereka merasa nggak masuk, nggak kalau nggak pakai itu ya nggak gitu. Ya Mereka yakin takut gitu. gitu misalnya. Jadi ya oke lah itu apa kebiasaanmu, tradisimu silahkan dan saya juga tidak ingin mengusik itu, tetapi tetap ketika saatnya sholat ya saya sholat di dalam kelenteng pun saya sholat di depan kelenteng Kuan Im gitu. Saya juga sholat dan mohon izin untuk sholat di sini karena tempatnya bersih dan sebagainya. Jadi dan mereka juga nggak apa-apa. Jadi bahwasanya masyarakat atau kelenteng atau apapun akan mengadakan ritual sesuai kebiasaan mereka ya silahkan. Saya juga seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Terima Bu kasih Retno. Bu Dani. Ya, sudah menjawab nih Pak Ih, Sudibyo. Ya, nggih, nanti matur kalau nuwun. kalau akan lebih lebih dalam lagi pertanyaannya atau jawabannya bisa kontak langsung kepada Bu Retno dan Bu Hirwan Kwardani. Langsung japri, telepon Langsung Japri ya. Jadi japri ya memang siap. masalah masalah teater tradisional bersama dengan teater modern ataupun juga teater digital itu memang masih terjadi kontestasi antara seniman tradisi dan seniman modern, bahkan dikatakan seniman digital. Ya. Karena bagi seniman digital, bagi seniman tradisi, dengan digitalisasi pertunjukan atau teknologisasi pertunjukan, mereka tidak bisa menyentuh objek materi itu. Sedangkan di dalam teknologi digital kan semua serba virtual. Oleh sebab itu, selain juga ongkosnya mahal, mereka merasa bahwa teater digital itu tidak bisa mereka sentuh, tidak bisa mereka baui, gitu ya. Itu yang mungkin salah satu penyebab mengapa seniman-seniman teater tradisional sangat tidak menyukai, dalam tanda kutip, tidak menyukai tentang pertunjukan teater digital. Tapi memang ada beberapa beberapa hal yang memang bisa dicatat tentang bagaimana terjadi kontestasi itu, sejak kapan terjadi kontestasi itu. Sedangkan kalau di dalam teater
digital yang sedang kita garap bersama Bu Dani itu memang tidak bisa terlepas dengan pertunjukan wayang kulit sebetulnya. Jadi itu masih bisa kita kita kaji lagi apa sebetulnya kontribusi atau kontribusi dari teater tradisional dalam hal ini adalah pertunjukan wayang kulit pada pertunjukan teater digital. Kan juga sama berdialog dengan dalang dengan wayang kulitnya atau bonekanya itu juga bicara meskipun melalui satu orang aktor. Itu mungkin apa namanya bisa saya tambahkan dari penelitian Bu Dani bersama saya yang kemudian dibiayai oleh DRTPM. Untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Ida Bagus Gede Surya Pradanda, ini dari ISBI Papua ya Mas ya? Nggih, kan dari Oh, ISBI Tanah Papua, Ibu, Prof. Ini pertanyaannya adalah untuk narasumber masing-masing, bagaimana pendapat narasumber tentang AI atau AI ya, AI yang digunakan untuk membuat naskah pertunjukan. Jika AI digunakan untuk menghasilkan atau mengadaptasi naskah, bagaimana kita mendefinisikan dan mempertahankan orisinalitas si pengarang, segi kepengarangan atau authorship karya tersebut, orisinalitas. Apakah naskah yang dihasilkan AI atau yang sangat dipengaruhi AI masih bisa dianggap sebagai karya sutradara sepenuhnya? Mohon pencerahannya, hatur nuhun. Monggo, Bu Dani di Baik, Beli Surya. Aduh, selamat sore. Baik, Bu, salam. Oh, di sana udah udah sore malam nih. banget ya, sore Udah banget. malam. Nggih, Sorry sudah banget. jam Ini 6 sore ini. ya, Beli, jadi gini, sebetulnya kalau saya, kalau ini secara pribadi ya, sebetulnya bagaimanapun memang AI itu memudahkan kita untuk membuat ya, kita kasih clue ini, tiba-tiba jadi gitu ya. Tapi mungkin kalau secara AI, bentuknya kalau kalau terus-menerus mungkin ya, kalau sekarang masih baru sih kelihatannya masih masih keren lah gitu ya. Tapi kalau secara terus-menerus mungkin bentuk-bentuknya itu akan sama saja gitu ya. Jadi tadi persoalannya kalau kalau saya secara pribadi sepertinya eh, AI itu boleh membantu hanya untuk membuat apa ya clue-clue tambahan yang nanti bisa juga menggiring kita untuk membuat naskah jauh lebih lebih detail gitu ya. Kalau 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 saya agak ini untuk originalitasnya kayaknya bisa ya bisa gimana ya kalau kalau selalu terus-menerusan dari AI kayaknya bentuknya hampir sama saja ya Bu Dani ya kalau kita iya, lihat dari yang ini iya untuk betul. AI nah gitulah gitu loh tapi Iya, maksudnya iya betul. apapun itu bantuan itu juga bisa bisa dimanfaatkan tapi dengan kecerdasan kita pasti akan berbeda karena kita punya taste berbeda ya Bu Dani tadi Betul, gayanya betul. ini saya gayanya ini itu pasti akan berbeda dan setiap manusia sebagai sebagai humannya manusia gitu, justru kita punya kekayaan yang luar biasa. Kalau AI mungkin standar lah, ini Standar. buat ini, jadi bikin ini, tapi itu akan membantu memudahkan awal gitu ya. Kalau awal, oh kayaknya ada alur cerita ini, nanti kita bisa tambahkan ABCD gitu lah. Jadi saya kira saya tetap originalitas itu harus milik kita gitu loh. Kalau AI saya kira tidak Saya tidak setuju, bisa masuk ya. saya setuju Gitu. dengan Bu Iya. Retno, Bli. Jadi Nggih, saya memang terhadap mahasiswa juga menekankan tentang orisinalitas pikiran karena naskah itu mencerminkan diri si penulis. Kalau Prof Yudi nggih. membaca beberapa naskah saya akan paham, oh ini Mbak Dani ini, gitu. Ini Hmm, naskahnya Mbak Dani kayak gini, pilihan kata dan sebagainya itu khas khas yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. betul. Kalau AI itu kan kayaknya tergantung apa base database-nya ya. Database-nya Nggih. tentang kalimat kata kan seperti itu. Kayaknya ada juga mahasiswa yang biasanya tulisannya jelek tiba-tiba bikin naskah kok kayak bagus. Nah, terus ternyata ada juga alat untuk ngecek AI gitu. Ada Nggih. dosen muda itu, ini AI gitu. Akan kita drop, akan kita beri nasihat. Itu untuk pembanding aja untuk Hmm, istilahnya untuk membuka wawasan aja, tetapi karyamu itu adalah asli eh, dari pikiranmu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi nggih. kita selalu menyarankan seperti itu. Dan saya Nggih. selalu percaya pada otak saya gitu untuk membuat naskah Hmm. saya daripada AI. Terima kasih, Mak Bli.
Ibu Ini Prof. ada pertanyaan lanjutan nih dari Mas Bagus nih, Mas Ida Bagus Gede Surya. Nggih. Eh, Pertanyaannya adalah, apakah naskah yang dihasilkan AI atau yang sangat dipengaruhi AI masih bisa dianggap sebagai karya sutradara sepenuhnya? Oh, yang tadi ya. Mohon pencerahannya. Jadi, apakah Ya. naskah yang dibuat oleh AI itu masih bisa Ya. dianggap sebagai naskah yang orisinal ketika dia Ya. dimainkan oleh seorang sutradara yang buk yang mereka jelas berbeda ya, Ya. oleh Nggih. sutradara Jelas. yang Ya. berbeda. Itu kalau Kira-kira Nah, itu bagaimana? dah. Kalau di kalau di jurusan teater isi Jogja, ketika mahasiswa mengumpulkan naskah dari AI itu kita drop karena sudah ada beberapa dosen muda yang bisa menelisik gitu bahwa ini karya AI itu akan kita drop karena itu bukan karya, bukan kamu hanya memasukkan beberapa Prom. clue atau Perintah. plot atau apa. Itu bukan karyamu karena naskah itu seluruh bagan dari naskah sampai ke kata-kata terkecilnya itu keaslian itu yang eh, lebih berharga daripada itu kan memasukkan clue terus kemudian keluar. Seperti itu. Jadi kalau di kami itu sudah ada kesepakatan begitu eh, mengandung AI 3/4 sepertiga saja itu sudah kita drop. Seperti itu Ya, beli. ya. Monggo Bu Nggih, Retno, terima kasih banyak Ibu. Jadi monggo Bu kalau Retno. kalau kita pun sama saja, walaupun sebetulnya kalau penyutradaran itu kan persoalan yang berbeda ya. Jadi Ya, kita menginterpretasi kembali apa yang sudah dihasilkan di naskah. Tapi kalau naskahnya naskah AI, saya kira apa ya? Kita bisa bisa jauh lebih misalkan bisa jauh lebih mengembangkan, tapi persoalannya ada persoalan di sutradara gitu kan. oh yang Interpretasi sutradara sutradaranya ya. bisa jauh lebih berkembang dan tidak sesuai dengan naskah, jadi naskah itu sebagai acuan awal Acuan misalkan gitu ya. dasar aja. Ya, Ya, dasar saja, tapi kemudian directing kita yang harus jadi luar biasa. ya. Nah, ketika Untuk directing kita sutradara ya. luar biasa, saya kira itu bisa jadi milik sutradara gitu, Ya, Beli. Jadi Nggih. maksudnya tetap saja nanti si sutradara itu adalah sebagai interpreter pertamanya, kemudian dia membuat jadi apa itu ya kekuatan sutradara, tapi buat naskahnya sutradara. tetap naskah AI gitu. AI gitu. Jadi Tapi tetap kalau boleh kalau jadi naskah apapun. AI di atasnamakan seseorang itu yang nggak boleh gitu karena Mm-mm. itu Hmm. seperti mencontek Ya, mencontek kecerdasan mesin seperti itu. nggih. Ya, Ya, terima kasih Ya. ibu-ibu narasumber karena ini juga pertanyaan apa namanya yang saya gelisah di kampus ketika ada saya memberikan pertanyaan bagaimana pendapat Anda tentang karya si Anu itu misalnya saya minta tolong untuk menganalisis karya orang lain itu jawabannya malah menggunakan AI itu yang saya sedih Hmm. malah jawaban pendapat sendiri itu digunakan apa namanya menggunakan AI. Kalau Nah, itu di sana enggak, kan itu enggak boleh itu. nih, Yang itu jawab kan AI. artinya Ya. Itu kan Kalau artinya ya, kecerdasan manusia itu mulai tergeser oleh kecerdasan buatan. Jadi yang saya dapatkan dari jawaban ibu-ibu tadi itu bahwa ternyata AI itu hanya sebatas tools atau alat ya, yang tidak bisa sepenuhnya mengganti kecerdasan kita sebagai manusia yang memiliki sense. Itulah yang membedakan kita dengan AI sebagai ya, seniman kan gitu nih. ya, betul. Nih, terima kasih. ya. Saya kira kita lanjut saja ya. Ada satu lagi pertanyaan yang cukup menarik juga dari Pak Ketut Sudiana. Sebentar. Izin nanya kepada narasumber, bagaimana cara aktor untuk bisa menangkap respon penonton dalam pentas teater digital? Cara aktor untuk bisa menangkap respon penonton dalam pentas teater digital sehingga mampu menampilkan spontanitas atas dorongan respon penonton itu. Cara aktor untuk menangkap respon penonton dalam pentas teater digital. Teater digital maksudnya sehingga mampu menampilkan spontanitas atas dorongan respon penonton. Eh, Maksudnya bagaimana Pak Sudiana?
Saya kira mungkin ini yang interaktif Bu Yudi, Prof Yudi. Ya, Ya, jadi Iya, untuk bisa menangkap respon penonton dalam pentas teater digital, jadi yang masuk ke YouTube dan lain sebagainya itu pada medsos itu yang iya, apakah iya. ya, Kayaknya begitu. monggo. Eh, Ya, Ya, jadi kalau menurut saya ketika teater digital itu sudah dimasukkan ke YouTube dan sebagainya, responnya ya hanya bisa melalui tanggapan-tanggapan yang ditulis gitu, tidak bisa langsung ada peristiwa teater antara penonton dan aktor di atas panggung gitu. Live streaming pun juga demikian. Yang terjadi walaupun saat itu dia menonton saat itu sedang dipentaskan, kalau di tempat yang sangat jauh dan memakai digital itu eh, reaksinya itu hanya bisa lewat tulisan, jempol, lewat lewat eh, jempol, ya lewat jempol gitu. like, Tetapi yang dislike. bisa Ya. itu memang yang live langsung di atas panggung itu di depan panggung itu gitu. Kalau menurut saya seperti apa? Ya, ketika zaman memang memang sudah digital begini, eh, hal seperti itu memang harus kita terima dan kita pakai sebagai catatan-catatan gitu. Kalau mau yang peristiwa langsung, ya memang kita harus tetap mengadakan pentas eh, live di depan penonton. Saya kira jawaban saya itu aja. Nggih, Monggo Bu Retno. monggo Bu Retno. baik. Sebetulnya kalau yang dilakukan di teater interaktif yang sudah kita lakukan itu memang mereka hadir di gedung bersama-sama, ada yang di luar atau apa, tapi mereka standby dengan digital. Jadi kalau dari digital itu kamera dan ini memang teknologinya harus banyak banyak Iya, teknis gitu betul. ya. Jadi kita menyiapkan kamera di beberapa tempat, apakah itu di lobi, apakah itu di tempat pertunjukan. Misalkan di tempat pertunjukan di auditorium kita simpan 3 kamera, kemudian di luar 2 kamera. Nah itu baru kita bisa interaktif gitu ya. Tapi kalau kalau tadi seperti di YouTube ya, seperti jawabannya Bu Dani tadi gitu. Jadi nggak bisa. Tapi kalau yang itu Yang betul-betul misalkan langsung. respon penonton di lobi itu seperti apa. Jadi kita juga misalkan kan semua gelap, kita pakai gelang-gelang apa yang ada sinar gitu loh. Jadi itu ada hal-hal yang dibuat sedemikian rupa, tapi teknisnya itu sangat sangat sulit gitu. Jadi Sangat sulit ya. betul-betul dan diperkirakan betul. Ketika kita misalkan lampu ambulan itu kita majukan, respon penonton seperti apa? Kamera itu harus standby gitu dah. Ya, Dan ya. itu memang teknologi itu butuh banyak biaya lah gitu ya. Tapi kita sudah lakukan 2 kali ujian interaktif kita lakukan, tapi memang persiapannya itu harus betul-betul dan kita melihat semua wajah penonton juga ditayangkan di screen yang besar gitu kan. Jadi aktor sambil sambil dia acting sambil dia juga merespon screen gitu. Tapi nggak bisa juga kalau tadi eh, langsung gitu. Tapi memang butuh butuh biaya yang besar karena Ya. kamera minimal kemarin itu 5. Kemudian screen di luar harus ada 2 screen, di depan di pertunjukan juga ada 2 screen, kemudian di panggung. Jadi betul-betul butuh dan mungkin secara teknis teknologi kita juga agak agak masih kewalahan. Jadi masih ada hang-hang gitu ya. Kadang Iya. Ya. delay atau apa gitu kan itu jadi ngeganggu kan teater itu spontan gitu. Tapi ketika ada Spontan. delay, ada apa ya tetap saja. Jadi kita belum mungkin secara teknologi kita belum siap. Tapi mungkin kalau di Jepang atau di mana teknologinya siap ya itu bisa bisa dilakukan. Saya kira begitu Pak Sudiane. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Bu Dani, ini ada Prof. Sri. Mangga Prof. Sri menyampaikan pendapat, pertanyaan, saran. Monggo Prof. Sepertinya bukan pertanyaan ya, saya hanya mengapresiasi. Saya nggak salah pilih. Ya, ini ketiganya nih narasumbernya, hostnya, wah orang titer pisan gitu. Kalau kata Soimah mah apa pokoknya joget, tapi kalau ini pokoknya titer, wah. Monggo kayak itu. Jadi kebetulan kemarin ya Prof, memang anggota CS ini mayoritas kan banyak yang di seni pertunjukan sama seni rupa. Jadi kemarin Hmm. baru giliran ini seni rupa saya sounding beberapa teman. Kebetulan kemarin ada 3 orang kesibukan, ada Serdos, ada ini ya. Jadi ya
titernya hanya dua yang muncul, tapi dengan dua orang, tapi waktunya yang biasanya 2 jam ini malah kurang-kurang, wes. Pokoknya Orang titer orang gitu. orang teater itu kan alatnya, instrumennya kan bicara. Kalau Iya. tari kan gerakannya ya, Prof ya. Dan semuanya berargumentasi dengan cara verbalnya keren semua. Pokoknya saya terkagum lah. Tidak salah pilih tiga-tiganya. Ya, Ya, ini kolaborasi host. pokoknya Twitter banget lah. Nah, Pinter Peter banget. kondang ya. Oke, gitu aja, Prof. Keren. Pokoknya Terima kasih Prof kata-katanya Sri, terima kurang-kurang. kasih. Terima kasih Prof. Sri. Baik, untuk Terima menutup kasih. acara ini sudah 3.15. Mungkin tadi dibuka oleh Bu Retno dengan pantunnya, mungkin akan ditutup oleh Bu Dani dengan pantun atau puisi. Bu Dani, mangga, monggo. Saya tak baca puisi aja, Hmm. sebentar, malah hilang. Eh, karena apa? Habis hari Kartini akan jadi hari Ibu, saya tak baca puisi goresan untuk Ibu. Sebentar, sebentar lagi. Nggak hafal soalnya. Ya, goresan untuk Ibu. Tidak saja darahmu mengaliri sungai dan samudera. Ibu, inspirasi bagiku tentang membaca hidup, menjalani laku karena kehidupan adalah keprihatinan dan perjuangan. Karena kehidupan adalah tugas suci. Ibu yang tetap terjaga bagi putra-putrinya. Ibu yang tulus dalam segala damba. Ibu yang senantiasa ada untuk anaknya. Tetaplah terjaga, karena ibu adalah suh pengikat, lentera, dan suar kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dani, keren ini puisinya. Tadi pantunnya juga luar biasa. Bu Retno mendadak dibuat, Bu Dani juga mendadak dibuat, jadi luar biasa sekali. Eh, Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa mungkin yang datang hari ini di acara diskusi virtual, saya tidak akan memberikan kesimpulan karena ini sudah ditayangkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa me- merekam kembali, mengulang kembali apa yang sudah dibicarakan di dalam diskusi ini. Tetapi ada satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa dari diskusi ini kita melihat bahwa masih banyak persoalan di dalam tiga hal yang selalu selalu ada di dalam kegiatan kita baik sebagai dosen maupun sebagai seniman adalah bagaimana kita melestarikan pelestarian dari tradisi karena tradisi lisan itu memang kekayaan Nusantara yang sangat luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu ya sebesar Indonesia ini yang tradisi lisannya sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangannya mengikuti zaman dan juga banyak dari beberapa tadi yang disampaikan oleh Bu Dani dan eh, Bu Retno tentang kontekstualisasi dari pertunjukan teater tradisional. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Ini yang sebetulnya masih butuh sekali diskusi yang mendalam tentang bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu di dalam melestarikan, mengembangkan dan pemanfaatan teater tradisi. Saya kira ini satu hal yang masih harus diperdalam lagi nih Prof. Sri. Saya tidak tahu apakah CSI dengan mungkin tidak melalui teater juga, melalui tari dan melalui seni rupa, bidang-bidang kesenian yang sangat multidisiplin. Sekarang ini kan abad 21 semua sudah multidisiplin tidak lagi monodisiplin. Saya kira itu bukan kesimpulan ya, paling tidak kata akhir dari virtual diskusi virtual nomor 32. Terima kasih Prof. Sri yang mewakili pimpinan CSI dan kemudian juga para narasumber. Terima kasih sekali hebat Bu Retno dan Bu Hirwan memang pilihan teater
yang selalu meneliti dan juga berbicara dan juga mencipta. Kemudian juga para peserta diskusi virtual kali ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya Waalaikumsalam Salam. mohon maaf kalau saya wabarakatuh. banyak salah dalam kata dan Sama-sama, mohon maaf sikap. saya juga. Terima kasih Prof. Terima Yudi. kasih Terima semuanya. kasih Terima kasih Prof. Prof. Yudi, Prof. makasih Budi, Prof. Sri, ya, Bu Prof. Retno, Ana, Bu Hirwan. semuanya, Prof. Ana. Mas Temanya Surya. digali menarik sampai dalam-dalam.